Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan dunia hobi. Oke Mas Bro, inilah tanaman penghasil cuan yang rendah biaya produksi, tahan lama sampai 2 tahun lebih tergantung perawatan ya. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke bahasan part ketiga ini, saya akan bercerita sedikit tentang tanaman kecipir ini. Sebenarnya tanaman kecipir saya ini dulu sudah pernah tanam pada saat usia 1,5 tahun. Nah ini saya bongkar karena mungkin bambunya ada yang kurang kuat, dan gulutannya ini dulu kan belum sesuai angan-angan saya. Jadi ini ceritanya kita rombak ya, kita rombak dengan gulutan yang lebih kecil, terus nanti tajarnya ataupun rambatannya ini agak pendek, jadi nggak capek ketika kita manen, jadi leher kita nggak terlalu mendongak ke atas. Oke Mas Bro, hari ini tanaman cipir kita sudah berusia sekitaran 3 minggu ya, 3 minggu. Nah dia sudah mulai mengeluarkan pucuk yang untuk merambat, mulai delolor, itu bahasa Inggrisnya ya, mulai ada pengaitnya ke atas. Nah pada saat tanaman seperti ini kita segera persiapkan tajar, kita siapkan lanjaran ataupun rambatannya nanti. Oke, jadi dengan seiring umur dari tumbuhan cipir ini, kita nanti tidak akan terburu-buru, tidak akan kejar-kejaran dengan pertumbuhannya. Jadi untuk pemasangan tajar ataupun rambatan ini sebaiknya ditanam pada awal-awal ya, jangan mendadak, karena kalau mendadak nanti kita terlalu repot. Tanaman kecipir ini sudah mulai merambat ke jagungnya. Nah, oke Mas Bro, pada pembahasan kali ini kita akan coba jelaskan bagaimana cara pemasangan tajar. Oke, khususnya pada bedeng lahan tanaman saya ini, antar bedeng ini, antar gulutan ini berjarak sekitar 1,5 meter ya, 1,5 meter. Jadi untuk tajarnya, rambatannya 1,5 meter. Terus kesananya ini berjarak 5 meter. Jadi dari tajar satu ke tajar yang lain itu 5 meter. Jadi yang kesini itu 1,5 meter, 1,5 meter. Lari kesananya itu 5 meter sampai ujung sana. Oke Mas Bro, kenapa saya buat untuk melebarnya itu pendek, terus memanjangnya itu 5 meter? Ini karena jarak ininya terlalu pendek, 1,5 meter tadi ya jarak antar gulutan. Makanya kesananya saya bikin 5 meter. Yang bagus itu sebenarnya itu 3 kali 3, jadi 3 meter kali 3 meter gitu ya, 3 meter kali 3 meter. Cuman kalau untuk tanaman kecipir sendiri ini akan banyak memakan tempat. Oke Mas Bro, sebenarnya kalau kita sudah punya rak-rak seperti ini akan memudahkan kita untuk berinovasi tani ya. Jadi khususnya tanaman rambat ataupun apa. Jadi kalau sudah punya seperti ini, nanti pada atasnya itu kita kasih kawat, terus di tengah pilar ini kita kasih tambang. Untuk satu pohon cipir ini kita kasih belahan bambu kecil ke atas. Nah kita anyam, kemudian atasnya kita kasih palangan ke sana. Jadi membentuk suatu tumpuan tanaman. Nah setelah seperti itu ini permanen Mas Bro, bisa mau tanam gambas, mau tanam pare, mau tanam apa-apa. Jadi kita nggak tiap kali tanam, tiap kali itu juga harus bikin tajar. Nah seperti itu. Jadi ini biayanya saya rasa lebih murah ya, lebih murah karena bambunya bambu utuh itu ya. Terus nanti pemasangan ini kalau udah agak nggak layak pakai, ini bisa tambal sulam, kita cabut satu, kita
ganti bambu itu enak, perawatannya lebih enak. Terus kalau tanaman rambat juga kita lebih enak ngurusnya, karena nanti kalau tanamannya udah cukup subur, ini akan teduh di bawahnya, teduh, yup gitu ya. Jadi enak kita di sawah. Oke Mas Bro, untuk pemasangan tajar ini setinggi ini kalau mukul susah ya Mas Bro ya, susah mau mukul itu, harus pakai tangga, harus pakai alat apalah yang merepotkan kita. Nah di sini pada part ketiga ini akan saya perkenalkan satu alat pukul, entah apa namanya, lain tempat lain juga namanya. Nah kalau punya saya yang seperti ini. Oke, jadi kalau punya saya biasanya loh, kalau punya orang ini hanya sebatas ini ya, sebatas ini aja terus dipotong. Kalau punya saya ini ada tambahan ininya. Nah ini fungsinya untuk ketika kita mau masukkan ke atas itu supaya lebih mudah, jadi kita nggak perlu naik ke gulutan. Oke, baik, akan kita praktekkan cara penggunaannya. Oke, kira-kira seperti itu untuk cara pemakaiannya. Untuk lebih detailnya kita akan lihat dari dekat. Oke, kembali bersama Dunia Hobi Bertani Asik ya. Seperti inilah bentuknya. Jadi pipa ini kira-kira panjangnya 70 ya, 70 cm. Untuk innya, lubangnya ini sekitar 3 ya. Jadi untuk lubang ini kita menyesuaikan bambu yang akan kita pakai. Kalau bambunya kecil-kecil ya cukup pakai pipa yang kecil. Kalau bambunya gede, bambu apus apa bambu yang gede itu bapak pring petung itu ininya ya harus lebih gede lagi. Terus kemudian ini cari yang pegangan kuat, jangan besi lunak. Kemudian ininya sama dengan pegangannya seperti ini. Terus atasnya kita kasih gear motor Mas Bro, tutup atasnya ya. Jadi pas kita hantamkan itu biar nggak jebol. Kalau cuman plat yang dipakai untuk tutup atasnya, pas kita hantamkan jebol. Saya sering mengalami pakai plat dan jebol terus. Nah, penampaknya seperti ini coba saya. Ya, seperti itu. Ada juga yang bentuknya seperti ini. Ini hilang, ini pegangannya hilang. Pegangannya bawah ini hilang. Cuman kalau mau masukin susah. Pas mau masukin ke atas ini, kadang kita pegang sininya, kita masukin ke atas, ini roboh bisa ngenain kepala. Nah, kalau pakai ini enggak, kalau pakai pegangan yang ini enggak. Oke Mas Bro. Demikian informasi untuk penancapan tajar ini. Untuk info-info berikutnya akan coba saya videokan ke bagian 4. Oke. Bertani santai, bertani asik, menghasilkan cuan.
dengan biaya produksi kecil, sekali tanam, lama panennya. Nah, seperti itu. Terima kasih untuk bagian ketiga ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.